Bisa-bisanya ya, masih aja deketin Saka. Dit, kamu apaan sih, Dit? Kamu tiba-tiba datang ke sini. Ini nggak seperti yang kamu lihat. Aku bantuin Tommy sama Yuna buat nyari undangan. Tanya deh Ariana. Kita lagi milih-milih di sini. Ya bisa aja kan, berawal dari sini kalian berdua tuh jadi balikan. Dan aku tahu nih, kamu pasti kesini dipaksa-paksa sama Tommy, sama Yuna tuh pasti. Mereka yang ngajakin kamu kesini kan? Iya. Gara-gara gue lo bilang, gue nggak pernah tahu ya kalau Mas Saka mau datang ke sini. Udah deh, lo tuh gak usah pakai ngeles. Gue tahu banget nih pasti kerjaan lo sama Tommy kan. Pasti kalian sengaja kan soal-soal mau bikin Ariana sama Saka tuh biar balikan lagi hubungannya. Ya kan? Kalau ngomong hati-hati ya, jangan sembarangan. Apalagi nuduh-nuduh. Gue sama Tommy nggak pernah ngelakuin itu, ngerti? Lagian ya wajar aja Mas Saka tuh pusing deket lo marah-marah terus soalnya. Lagian kalau Mas Saka lebih nyaman dekat sama Ariana berarti ada yang salah sama lo. Semua apa lo barusan? Lo ngomong apa barusan? Apa? Minta, Dit. Stop. Biarin dia ngeselin banget ini. Apaan sih, Dit? Aduh mas. Tolong ya, jaga tuh istri kamu tuh. Jangan bikin ribut di sini, malu tau nggak? Minta maaf ya. Yang bikin ribut tuh. Udah. Lo duluan ya. Besti udah. Maaf ya, maaf. Ayo, Dit. Udah Besti, udah. Kenapa sih? Kesel banget gue sama dia. Kenapa sayang? Sayang ini gara-gara kamu ya, harusnya kamu gak usah ngajak Mas Saka kesini tau gak? Loh, tapi kan selera Saka itu bagus. Dia juga jago desain. Apa kita minta bantuan Saka buatin apa yang kita mau gitu? Udah gak usah, ribet tau gak? Udah ya, mulai sekarang kamu gak usah libetin lagi Mas Saka kesini. Gara-gara kamu aku jadi berantem tuh sama nenek sihir. Dit, Saka, udah dong, aku males banget deh berantem sama kamu, Dit. Enggak, kamu tuh gak pernah berubah ya. Aku bingung sama kamu, kenapa kamu masih aja ngejajar Ariana sih? Masih deketin dia? Kamu tahu kan aku lagi hamil nih, kamu lihat perut aku. Iya. Aku lagi hamil anak kamu. Bukannya kamu perhatiin aku, kamu malah berduaan sama Ariana. Dit, kamu lihat sikon juga dong kalau mau berantem, ya? Nggak di depan umum juga, nggak begitu caranya, Dit. Kan bisa kamu tarik aku, kita ngobrol gitu berdua, Dit. Atau bahas di rumah gitu, ya? Terus sekarang kamu pulang deh. Enggak, kamu tuh Nggak, sama ini, sekali ini. gak ada rasa bersalahnya ya. Kamu sampai kapan sih kayak gini terus? Kamu pulang, kita bahas nanti di rumah, oke? Enggak juga nggak apa-apa. Oke, tapi kamu jangan tinggalin aku ya. Kita harus selesain ini semua. Iya, ayo. Hati-hati ya. Rin. Aku minta maaf soal tadi ya. Santai aja. Aku tahu kok Dita kayak gini. Aku anterin juga masterku, aku anterin kamu ke kantor. Bareng mas sama. Aku naik taksi aja. Duluan. Akhirnya cucu opa pulang juga. Ya, ganteng banget, kayak opanya ya. Opa gendong ya, sayang? Dari luar, nggak boleh gendong, nggak boleh sentuh Abian. Sekarang cuci tangan dulu, bersih-bersih dulu. Ma, baru aja ketemu, Ma. Pengen gendong masa nggak boleh sih? Lagian siapa suruh keluar-keluar, hah? Emang papa tuh dari mana sih? Dari ketemu Anja nih, Pak. Hah? Ri, yang dulu. Bian, sebentar ya. Oma mau marahin opa dulu, oke? Mas aku ke kamar dulu ya. Aku nggak mau dengerin mama sama papa ribut apalagi ada Alia. Kamu tuh ya bener-bener ya, hah? Meleng dikit langsung kamu tuh belok ya seenaknya aja kamu ketemuan sama Anjani. Jangan bentar-bentar saya nggak tahu ya. Bukan begitu maksudnya, Ma. Papa ketemu Anjani mau ngurus soal saham yang dijual sama Mama. Sekarang Papa urusin. Mama yang nyuruh.
Papa ketemu Anjani malah marah sih, kenapa aneh? Apa yang aneh? Kamu yang aneh. Harusnya ajak saya, kenapa pergi sendirian? Hah? Kamu curi-curi kesempatan biar kamu bisa berduaan sama Anjani gitu? Hah? Kalau Papa ajak Mama ke sana, yang ada malah nggak akan ada kesepakatan, Ma. Yang ada malah ribut Mama sama Anjani di sana. Ih, kok nyalain Mama sih? Mama begitu nantinya. Ah, bilang aja, emang gak mau ngajakin Mama kan? Mau berdua-berduaan kan? Lu tau gak sih, tadi di ruangannya Bu Wiryo ada Pak Wijaya sama Pak Kusuma. Mana Pak Kusuma datang ke sini marah-marah lagi. Masa sih? Ngapain ya mereka? Iya makanya gak tahu juga. Kalian lagi bicarakan apa? Bukan apa-apa, Pak. Jangan bohong. Apa? Gini Pak, tadi di ruangannya Bu Wiryo ada Pak Kusuma sama Pak Wijaya. Apalagi tadi Pak Kusuma datang ke sini dengan emosi banget. Untuk apa ya Pak Kusuma kesini? Padahal di sini kan ada Pak Wijaya. Kira-kira mereka bicarain apa ya? Mas, kenapa sih Mama sama Papa tuh sering banget kesini? Bikin pusing tau nggak? Mereka tuh berantem terus. Belum lagi kalau ngebahas tentang Om Kusuma. Gak ada berhentinya. Jadi nggak nyaman deh kalau mereka tuh kesini, Mas. Gak baik juga buat Abian. Pokoknya kamu bilang sama mereka biar mereka tuh nggak sering-sering kesini ya. Iya, sabar ya sayang, sabar ya. Oke, sayang, Kak, sabar ya. Ya gimana aku sabar sama tenang coba. Situasinya tuh nggak baik buat Abian. Abian kan baru lahir. Terus aku juga nggak bisa fokus untuk mikirin gimana caranya aku bisa kasih ASI yang banyak buat Abian. Emang kamu mau baby bluesku makin parah? Iya kan? Oke. Kamu tenang aja. Aku akan bilang ke mama papa untuk tenang dan nggak berisik-bisik ya. Oke, kamu istirahat aja, sayang. Alasan aja, udah bilang aja gak mau ngajak. Sok nyala-nyalain lagi. Apa? Mau ngomong apa lagi? Ayo jawab, apa lagi? Mama, papa. Alasan apa lagi? Hey. Jangan berantem dong di sini. Mama, papa nggak kasihan apa sama Riri sama Abian. Mereka mau istirahat, Ma. Oh, maksud kamu keberadaan Mama di sini tuh jadi ganggu gitu? Enggak gitu, Ma. Aku sama Riri tuh maksudnya biar suasana rumah ini lebih tenang gitu. Ah, udah. Mama gak mau denger alasan kamu. Karena Mama diusir, ya udah, Mama pergi aja. Semua gara-gara kamu. Rusuh. Saya yang disalahin. Nggak ngusir, Ma. Kok nyalain Papa sih? Heran tuh mama kamu ya. Vin, udah biarin aja Vin ya. Biar Papa nanti yang tenangin Mama, ya. Papa minta maaf banget. Sudah bikin keributan di rumah kamu. Ya. Ya udah kalau gitu, Papa pulang dulu ya. Sayang. Ya? Aku tuh masih curiga deh sama kamu. Kamu ngajakin aku pindah resto itu bukan karena alasan makanannya gak enak? Enggak ada alasan apapun. Aku cuma pengen ngajakin kamu makan di sana aja. Karena aku tahu di sana makanannya enak, terus tempatnya juga bagus. Makanya aku pengen ngajakin ke sana. Ya, tapi kan makanan di sana tuh mahal-mahal, sayang. Ya nggak apa-apa lah, sayang. Lagian kan aku juga pengen nyenangin pacar aku. Aku kan juga dapat bonus dari kantor. Jadi, ya udah. Gak apa-apa kan aku pengen nyenangin kamu. Lagian kan kamu juga pengen kan makan di sana. Iya sih, cuman nggak perlu sayang, nggak apa-apa kok. Ya udah deh, kamu gak usah pikirin. Penting kita enjoy, have fun di sana. Kita makan di sana. Oh ya, kamu kemarin katanya mau beli tas. Kamu udah jadi beli belum? Kalau belum kamu beli, nanti aku aja yang beli. Biar aku yang bayarin semuanya. Kamu mau beliin aku? Iya. Beneran? Iya dong, sayang. Ih, makasih sayang. Tapi nggak usah deh sayang, nggak apa-apa. Aku bisa beli sendiri. Uangnya kamu tabung aja, siapa tahu nanti suatu saat kamu butuh. Beneran? Nggak usah? Iya, nggak apa-apa. Ya udah. Iya, makan sayang. Saka minta maaf ya Bu. Saka datang ke kantornya agak siangan karena tadi Ariana ada masalah sama papinya sama Pak Kusuma. Iya nggak apa-apa Saka. Ibu juga udah tahu kok.
Karena tadi Pak Kusuma datang ke sini. Datang ke sini. Ngapain? Ya dia menuduh ibu yang membocorkan masalah itu sama Ariana. Kok berani banget dia nuduh-nuduh ibu? Ini nggak bisa dibiarin. Ini udah kelewatan dulu ibu. Semakin dia begini sama ibu, semakin bikin Saka kesel sama dia. Semakin bikin tekad Saka tuh bulat bu buat balas dendam sama dia. Kamu yakin mau membalas dendam sama Pak Kusuma? Iya. Karena kalau kamu mau membalas dendam sama Kusuma, itu sama aja kamu membalas dendam sama anaknya Ariana. Tapi bagus juga sih kalau memang kamu sudah tidak peduli lagi sama Ariana. Aku harus bisa hancurin Pak Kusuma. Aku harus manfaatin perasaan Kusuma terhadap ibu untuk menghancurkan diri dia sendiri. Siapa ya yang ngirim tiket konser ini? Jangan-jangan Dante lagi. Tapi kalau beneran Dante, itu artinya gue harus dandan jauh lebih cantik sih. Karena dia udah kasih kejutan buat gue. Jam berapa ya? Ya ini mah gak keburu kalau gue harus pulang dulu. Langsung aja kali ya. Ya ilah, katanya seneng banget nih. Ada apaan? Kenapa ya lo tuh kepo banget sama urusan gue? Ya kenapa sih? Kan gue cuma nanya. Jawab aja kali. Aduh gini ya Sil ya. Gue tuh lagi menonton konser. Dan gue gak mau ngerusak kebahagiaan gue karena gue nanggepin perempuan ular kayak. Ya? Alah gue tahu lo pasti nonton sendiri kan. Hai. Hey, and I'm sorry I came without letting you know. I tried to call you. Aku coba hubungin kamu seharian, tapi nggak ada balasan juga dari kamu. Makanya aku kesini. Iya sih, emang aku hari ini lagi sibuk banget sih dari pagi. Sorry ya, aku nggak sempat balas chat atau telepon balik. Maaf. Ya, nggak apa-apa kok. Aku datang ke sini sebenarnya aku pengen ngajakin kamu, Rin. Ada konser musik klasik yang bakal seru banget. Kamu bakal suka banget sama acaranya, Rin. Aku udah beliin kamu tiket kok. Mana ya Justin? Kayaknya aku nggak bisa deh. Hari ini tuh bener-bener hektik banget aku Justin. Aku capek banget. Aku pengen pulang. No, it's okay, Rin. Kalau kamu emang sibuk seharian terus sekarang kecapean ya, mendingan kamu pulang istirahat ya. Gak apa-apa, aku masih bisa pergi kok. Mungkin aku nonton sendirian. Ya oke, sorry banget ya. Enggak apa-apa, it's okay. Aku nonton sendiri aja. Pamit dulu, Rin. Oke, bye. Hari ini pasti akan jadi hari yang paling bahagia buat saya sama Selin. Halo, Di. Halo Dante. Dante, kamu bisa ke rumah aku nggak sekarang? Aku takut banget jujur. Ini ada orang gedor-gedor rumah aku, tapi pas aku cari tuh nggak ada orangnya, aku nggak tahu siapa. Yaudah,
Saya kesana sekarang ya. Kamu jangan kemana-mana, oke? Ya. Dante romantis banget sih. Pakai ngajak aku kesini segala. Harusnya aku bisa nikmatin konser ini sama Arin. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nonton sendiri juga nggak masalah. Selin? Hey, kamu di sini juga? Hai. Hai. Loh, ini kamu yang undang aku ke sini? Ngajakin kamu ke sini. Buka. Kalau enggak, gue dobrak nih. Maaf, ada apa ya? Di mana sih Bram? Bram? Saya nggak tahu apa-apa tentang dia. Saya udah cerai sama dia. Bapak kesini mau ngapain nih? Gue kesini mau cari Bram. Karena Bram bawa pacar gue pergi. Tapi saya benar-benar nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu Bram ada di mana sekarang. Itu benar. Dinda sama Bram sudah bercerai. Jadi lebih baik bapak-bapak pergi dari sini. Sebelum saya panggil keamanan untuk mengusir kalian. Kalau ada kabar tentang si Bram, tolong hubungi gue ya. Nih. Cabut. Arin, Papi minta maaf ke Arin. Papi jujur, Papi ternyata sudah melakukan kekhilafan, sayang. Papi melakukan suatu kecerobohan. Maafkan Papi. Arin yang harusnya minta maaf sama Papi. Maafin Arin ya, Pi ya. Arin salah banget Pi sama Papi. Maafin Arin karena Arin udah ngomong yang enggak. Arin udah kasar ke Papi, Arin. Arin tahu pasti Papi nggak ngelakuin itu semua, Pi. Maafin Arin ya, Pi. Arin, gak apa-apa. Papi tahu, Papi bisa ngerti. Arin denger hal semacam itu, pasti saat itu Arin langsung emosi. Itu Papi pahami karena Arin sangat sayang sama Mami Arin. Tapi Papi ingin juga Arin tahu kalau Papi nggak mungkin melakukan hal semacam itu karena almarhum Mami Arin itu sangat menyayangi Papi. Ya, Arin percaya, Pi. Cuman Arin tetap nggak ikhlas denger Papi nyatain perasaan Papi ke Bu Wiryo. Sakit buat Arin, Pi, dengernya. Ya, Papi ngerti, Arin. Ini mungkin Papi sudah melakukan kekeliruan dan kesalahan. Papi akan coba untuk menghapus semua itu. Papi akan lupakan semuanya. Arin percaya kok, Pi. Makasih, Pi. Maaf, Rin. Papi harus berbohong ke kamu. Bahkan sampai sekarang ini, Papi malah memikirkan Anjani terus. Maafin Papi ya.
Kamu istirahat ya sayang. Iya, Arin mau mandi dulu, Arin capek hari ini nih. Iya sayang.